Talim kita hari ini kita bahas tajuk dalam talim Jawharus Syarati laisa quwata awil imla ala Allah. Hakikat doa itu tidak memaksa atau mendikte Allah. Itu yang akan kita bahas. Jadi terkait amalan doa, terkait juga memasuki kurban. Kurban itu doa ya. Sempurnanya doa adalah korban ya, akan menyembelih sapi. Langsung aja ke talim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'asi yuhammamu yukabi majidah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sama-sama sebelum kita taklim syahadat kita bolehkan balik sholawat istighfar kepada Allah, diikuti hadirin lulus niat di doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahat tahara tahlil la ilaha illallah 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Syekhul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridwahi ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir tapi hajatina wa khususan nabariyah Nur Muhammadin, khususan ila rohi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin minin wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana ilama alam tanah inaka tal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan tasibul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa mereka memahami dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Dengan kodrat iradanya kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah Iwan YMA rahimakumullah, baik yang hadir maupun yang tidak langsung hadir, semuanya dirahmati Allah. Di pertemuan hari ini, tajuk kita malam ini kita bahas hakikat doa itu bukan memaksa atau mendikdakwah. Semoga Allah meridhoinya talim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menjawab salam dengan ikhlas dan benar, itu kan doa. Maka kita akan mendapatkan doa timbal balik. Nan pertama
dari kata tadi jawabannya salamai, dan kedua rahmat, dan ketiga barokah. Ya nah. Kalau salamai lah kita dapekan, baik tujuh rahmatlah kita dapatkan, berkahlah ada dalam diri kita, insya Allah. Makanya dari sebagian keselamatan di akhirat itu dihadiahkan dari Allah kepada kita orang yang menjawabnya secara benar dan ikhlas. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena kau mencangkut masalah doa, kita pakai bahasa langit sejenak. Ya. Kalau adonan berucap salam, dan adonan tidak menjawabnya, kan itu nak. Hukum sababnya sana dan merugi. Setuju? Setuju. Mana? Nggak serius. Itu doa. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan paling utama tajuk taklim kita sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir sampai iko. Dan kedua, tidak lupa pula tiap utama taklim bersama kita kirimkan sholawat tadi adalah sudah seiring salam ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, dan berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliau Allah membawa umatnya dari alam nan penuh kabodohan hingga ke alam nan tarang bandarang, penuh ilmu pengetahuan saroman nan kita rasakan bersama-sama saat kini kok. Hadirin sekalian, ikhwan akhwat JMAA rahimakumullah, dalam mencari ilmu, dalam bertolibul ilmi, gunanya untuk kita bisa berdoa secara benar. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam firman-Nya sabananya pernah menguji makhluk-makhluknya, utamanya malaikat-nya, bahwa indah ada makhluk seorang pun baik di langit di dunia dan mempunyai ilmu pengetahuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tikatnya itu. Segala ilmu nan kita punya sebagian besarnya punya Allah, hanya titipan Allah. Bahkan para malaikat pun tidak ada punya ilmu pengetahuan selain dititipkan padanya. Untuk itu kita tidak boleh menjadi sombong atas segala ilmu pengetahuan dan hanya kita merasa memilikinya. Bahkan ate apapun yang kita punya tetaplah menjadi hak pakai saja. Sebab itu tetap menjadi orang yang berilmu itu sabar, dermawan, banyak doa, banyak bersyukur. Itu sebabnya sebagian dari keutamaan orang yang menuntut ilmu saroman hariko ialah dimudahkan baginya sarato dibimbing salamu inyo bersungguh-sungguh dalam bertalibul ilmi, menuntut ilmu. Insya Allah bagi orang yang serius menjada wajada bersungguh-sungguh pasti mendapatkan anugerah, insya Allah, dan sangat luar biasa. Selain itu, peranan orang berilmu dalam kehidupan kini
khususnya sangat penting, sangat dibutuhkan dalam hal kehidupan, tapi tidak bisa dimiliki. Sehingga orang lain kalau ingin menuntut ilmu, bagi orang yang berilmu, rela membayar mahal untuk sekadar bisa sharing ilmu semuanya kan. Nah, untuk itu andong nasihati, jadilah orang yang punya ilmu pengetahuan nan bana setinggi mungkin bila dapat, atau paling tidaknya ikut berpartisipasi dalam bidang keilmuan, karena orang yang berilmu belajar harus pengamalannya bukan memiliki, tapi ikhtiarnya harus arif bijaksana. Nah. Ambang urui bunian, baliau duduk josukatan, ka kundung andong ke Madinah, kapayung panji ke surga, dek santiang gundo batinggang, ya nak, satiti santan dikuali, masa kalio saikui kabau, banyak bang. Harum setahun tajalanan, insya Allah. Sagantang bare di tanah kanyanglah orang, saminang sadonya. Lorong dek bare nan di tanah, padi si pului tambun Aceh, di kakak ujung jari, di indang-indak barata, katiko baliau menjamu. Masih di Ambon tengah malam, tak balik nampaknya. Lambok di panah tengah hari, panahnya. Lah sudah bare dibasuh, tak jarang tungku batu tigo. Basilam kayu di bawahnya, disinan api mangkonyo hidui. Kok tamakan daerah sonasi 3 tahun tak hindar apa. Kok tak cubo jo raso gulai ampe musim taraso lamonyo. Itulah ari bijaksano bundo kandung. Jangan dilawan. Jadi nanamonyo orang rumah, nanamonyo bini perang Minang tuh bundo kandung. Siapa? Bundo kandung. Bukan si Upi Banun, bukan si Ratna, bukan si Nurbaya, bukan. Bukan nak, nah, itu namo Ranggae dari Ranggae, betul? Nah. Jan aco ditinggal-tinggalkan inyon, masih tandong gitu. Alah, nah babi ini baru orang ini, cie 2, 3 ampe, saimbang dapat. Jadi nan ala bab ini jan aco ditinggal-tinggalkan nyo. Bagus itu. Kok kak diganti sebaiknya nantian nyo mati dulu. Itu. Jan katikonya ide loh. Nah, jan kadang-kadang awanan dulu mati. Ya. Inyo balaki balik. Ya kan ya nak. Itu boleh sajalah. Kadang-kadang inyo dahulu dan meninggal. Awak bapak ini balik. Kan ya nak pak. Biasa tu. Itu boleh. Tapi namun demikian di dalam Al-Quran ada doanya. Dibolehkan laki-laki dan lah babini cik lain. Betul tak Pak? Ada ayatnya. Ada ayatnya Pak. Disuruh jo. Allah. Mangkiru mata balakum minan nisya. Ya.
makna masyuyal asya warroba. Itu terkait doa, terkait kurban sebetulnya. Artinya nikahilah olehmu perempuan yang mau denganmu 2, 3, ampe. Jangan dilabian. 2, 3, ampe. Tapi jangan galak dulu apa-apa kok. Walaupun disuruh jawab di Quran. Khusus apa-apa ibu-ibu anak saya dulu. Ada ujung dari firman Allah itu dan mesti kita perhatikan. Apa tuh? Dan apa nak? Biasanya dan apa kok? Ikon doa. Wa imhibtum anna takmilu fawaida. Itu nan bare. Jika engkau takut tidak berbuat adil, maka ciat sajalah. Setuju? Cie saja. Iya. Tapi kalau kau dipakai kok doanya harus ada deal. Awak itu dan awak pacian seharusnya dekedoan gini dia takut indahkah adil. Kan ya nak. Itu paling baik. Tapi ada kawan awak dari Jakarta mengecek kok di Jakarta pak nggak di siko bakato kalau tidak dicubur nan adil kok bak dong harus dicubur dulu tahu adil gitu kan panjang jalan pak lah bakai lek ulah deh tapi kalau lantiangan cubur lah yang paling dulu sih apa dulu dicubur pak berdua dicubur. Oh, jalan tong begini pak. Masuknya lain. Andong ko nan duduk ko indak sarjana iwan. Ilmu kurang, sekolah tanggung, mengaji indak pulo sampai katam sulilah ambo kamaota. Indak mungkin si bisu kama nyanyi, mustahil si lumpuh kama nari, baapulo si buto kama bimbing. Tapi kalau namanya Ustadz Somad, Buya Araji, Buya Fauzi, kan ada nak, itu cukup ilmunya pak. Ya. Namunan gae ko marangkak badakwah. Indak sarjana sabananyo andunglah badakwah lalamo iwan. Ya. Lalamo. Ustaz Fauzi alun layan andunglah badakwah. Ustaz Somad alun layan andunglah badakwah. Ya enggak? Ar-Raji alun pula tak bantu andunglah badakwah. Ala badakwah. Jadi perlu iwan pahami nan namanya ulemu agama itu tidak akan mati sampai kiamat. Ada doanya. Jo indak tasangkui, jo umur sana indak. Makanya ada cie doa Nabi dan sipenya memanjang. Ya. Diajarkan Nabi keren benar. Khusus untuk ikhwan akademis. Rancak diamalkan. Pendek. Allahumma zidni ilman. Ya. Itu saja. Tahu artinya? Ya Allah, tambahkan ilmu saya. Ya nak. Enggak panjang-panjang pak. Jadi kaji-kaji orang lama pendek-pendek. Ya. Ilmu Nabi atau ilmu Nabi itu enggak ada ikhwan yang bisa mengalahkannya. Enggak ada.
Amal beliau sangat luar biasa. Ilmunya tinggi, tapi beliau Rasulullah SAW lah diangkat Rasul masih tetap berdoa seroman itu. Allahumma zidni ilman. Lah diangkat Rasul. Bahasa biasa lah dong agak kata kili lidah tadi itu. Ya. Kita sering lupa bahwa fungsi doa itu adalah meminta. Kebanyakan. Bukan memaksa. Perhatikan. Meminta, bukan memaksa. Berdoa itu adalah menjadi, kalau tidak memaksa, nilainya ibadah. Pasti ibadah. Dan ibadah hakikatnya penciptaan makhluk. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, tunduk, menyembah kepada aku. Ini kan firman Allah. Al-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka berdoa haruslah dengan niat sebagai ibadah. Doa niatnya apa? Ibadah. Jadi kalau antum pengen dapat ilmu, boleh diganti dengan ibadah. Allahumma zidni ilman, niatnya ibadah. Ya. Putar-putar dong. Pusing enggak? Tolong tangkut nanti ketek ya. Maka berdoa haruslah dengan niat sebagai ibadah. Ulang. Dilakukan dengan tata cara dan sudah disyariatkan secara semestinya. Dalam keadaan diri yang menghamba ubudiyah, bukan meminta, yaitu berserah kepada apapun kehendak Robnya, kaitannya keikhlasan hidup, yaitu bahwa Allah yang maha mengatur segalanya. Itu pengertiannya, doa itu tidak ada memaksa, sedikit pun jangan. Maka bentuk pengaturan Allah yang manapun pasti baik untuk kita. Pasti, walaupun kita sering merasakannya bahwa itu kurang berkenan. Apa berdoa supaya jangan hilang dompet Pak, pasti itu baik. Bisa kata Rimona, bare itu. Ya. Karenanya berdoa bukan menyuruh, bukan memaksa, bukan mendikte. Astagfirullahaladzim, sama sekali bukan. Kenapa andung arahkan ke kurban ke sini? Nanti ngerti hakikatnya. Ya. Terkait ke belakang, kenapa asbab kita tekankan dulu? Karena asbab itu sering lari tergelincir kepada hukum-hukum yang disebut menyuruh, memaksa, dan mendikte. Jadi berdoa adalah proses meluruhnya seorang hamba dalam keadaan menghamba. Penghambaan yang nyata bukan lagi sekedar wacana, bukan. Ada hal-hal yang harus ditempuh dalam proses tersebut. Tolong diperhatikan, Allah berfirman, sampaikan melalui firman-Nya dalam hal terkait doa. Hakikatnya apa? Al-Baqarah 186, dibaca kan?
kan ayat pertama Allah kan menerangkan dekatkan diri antum dulu pada Allah, sebut namanya. Ya, pasti aku mengabulkan permohonan aku. Kemudian syarat selanjutnya, kadang-kadang kehendak kita sering dilupakan aja, baru menyebut namanya saja Allah tahu kan. Nah, yang paling penting adalah memenuhi segala perintahnya. Hendaklah beriman, ya, itikadnya. Hendak pula kehidupannya selalu benar dalam konsep manusia. Jadi kriteria yang telah Allah tunjukkan tadi dalam berdoa itu supaya bisa diijabah, ya. Karena penentuannya bukan dari doa itu. Makanya seorang sufi itu jarang berdoa. Jadi doanya berubah namanya munajat. Apa? Munajat. Itulah yang berilmu dalam berdoa. Jelas itu disebut arifun, doa orang-orang arif, orang yang bijaksana dalam berdoa. Kita curai dulu dasarnya supaya kita mengerti perkara kearifan dalam berdoa. Ada pepatah di Minangkabau nan mengatakan, lima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Iya nak? Itulah geser tuh anak-anak ini. Laba geser. Kata tadi pengertian maknanya berubah. Lima bunyi dipijak, di sinan untuk pak bisnis tanah di kaptiang nah pak. Ya, karena sumpah cupak diam. Sadonyo lah bageser ini makna ajaran lama. Padahal dasarnya dari syarak. Ya. Ada pulau Cileko. 5 bumi dipijak di zaman nak muda ini. Di sinan kita bakoda. Setuju? Ya. Coba lagi itu di Mbak Medsos. Kalau nanti pennya gadang, itu kodak adanya. Ya. Wirid pengajian zaman kini di sinan paling banyak orang nan ambil muko. Namun tidak ada salahnya itu kalau diandong. Kalau niat kita menyebarkan dakwah melalui dunia sains supaya didengar di seluruh dunia kan, iya kan? Jadi apa sebabnya dikatakan demikian? Saumpamo ada kawanan dong menelepon dari Amerika sana, jauh dah. Luang, saya bisa ke Los Angeles, kecilnya. Kalau nan dibawa coba si tabang tentu bisa nak. Kalau awak jalan tak bisa. Itu jawaban dong. Jadi namanya orang Minang tuh ikhwan. Di mana nagari inyo bahuni. Setuju nak? Awak kok. Mungkin kalau ada janjang kabulan, ya betul kan? Inyo pai pulau manggali sate ke sini. Ada kelebihannya. Jadi kelebihan orang Minangko 5 batang tahan tak di sinan cindawan tumbuh ada pak. Di mana bumi dipijak di sinan langit dijunjung kan itu.
5 rantiang dipetah, patah di sinan, ai di sahur. Artinya mereka itu bisa menyesuaikan diri, ya, bijaksana, arif dulu, kini tambah arif. Alhamdulillah. Baik itu pula kita dalam berdoa sana, sesuaikan jo diri dulu, kan itu nak. Kata sabda Nabi SAW nantasire, agar doa cepat terkabul, kearifan kita bukan dari niat yang kita inginkan. Cari perhatian ke Allah dulu, bau iya kan? Itu berdasarkan ayat tadi. Bagaimana caranya? Doa kan merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Doa itu bukan permohonan kita, doa itu ibadah. Ya. Jadi ibadah kepada Allah ini dianjurkan bagi setiap muslim. Tadi ada ayatnya. Tidak kuciptakan kita hanya untuk ibadah. Ini maktub dalam Al-Quran tadi. Dalam Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada hambanya agar berdoa, maka niscaya Allah akan mengabulkan, kan gitu. Karena Allah Maha mengetahui atas segalanya. Maha tahu apa dan kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa hambanya. Nah, ternyata ketika sang hamba berdoa namun tak kunjung terkabulkan menurut pola asbab kita, itu merupakan salah satu bentuk ketika Allah mencintai kita. Tak balik kan? Karenanya berdoa adalah salah satu alat yang disebut sababiyah. Bisabab, musabab, agar kita mendapat perhatian dari Allah. Jadi kalau awam kita doa menekan kepada kehendak kita, Allah nggak bisa didikte kan? Iya kan? Nah disinilah letaknya ilmu. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kita cari perhatian kepada Allah? Hukumnya harus kalau kepada Allah, kepada manusia nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Karena di sana Allah sangat senang. Cari aja perhatian, nggak diomongin kehendak kita, keinginan kita. Allah Maha tahu pasti dikabulkan. Tapi antum mesti hati-hati. Cari perhatiannya dengan cara apa? Iya kan? Pakai apa? Kalau caranya dengan meminta-minta, Allah biarkan itu. Kita minta melulu. Allah bahkan ada di firman-Nya menyebut, Allah senang dengan cara kamu meminta. Senang. Minta dunia, minta selamat, minta akhirat, minta kaya, minta berilmu. Allah itu senang. Tapi Allah panjangkan itu. Ketangkap nggak? Karenanya cara cepatnya gimana? Agar bisa mendapat perhatian Allah. Yaitu harus didahului dengan mengenal dan mengingatnya. Itu ada makrifatnya, itu ada zikirnya. Itu cara perhatian kita kepada Allah. Cara mencari-cari perhatian Allah yang terbaik dan tercepat adalah bimarifati summa bidzikrihi. Dengan mengenalnya lalu mengingatnya. Dan dibahas. Gimana caranya? Kita kejar lagi. Arifu summa kuli asmahu. Kenali dia. Kemudian sebut namanya. Udah bahas asma wa sifat.
Itulah cara perhatian kepada Allah yang paling indah dan benar. Terunut jadi kaji kita. Karena sini udah amalan. Nah, kalau orang doa, malaikat naik. Allah pura-pura nanya. Pura-pura, kan Allah nggak tahu kan? Bukan nggak tahu. Hai malaikat, itu hambaku yang ditinggalkan lagi ngapain? Ya Rob, dia sedang meminta kepada engkau. Tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Jawab malaikat. Allah tahu itu. Jadi Allah itu pura-pura. Jangan disebut Allah nggak tahu, dosa. Apa kata Allah? Aku senang lihat dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Itu hadis. Jadi gini, kalau kamu pengen istri, jangan dipikirkan istrinya. Cari perhatian Allah dulu yang poinnya gitu. Jadi antum doa pasti dilama-lamain sama Allah kalau tujuannya langsung ke zahirun. Asbab. Pasti lama. Jadi supaya Allah tidak lama-lama, nggak boleh kena dikte. Fajkuruni ajkurkum, kata Quran kan. Nah, atasyala bi alal fauri tadakuruni fa ana uzibu alal fauri bidakiratika kalallahi. Artinya langsung sebut aku, kata Allah. Kemudian ingat aku, kata Allah. Aku langsung jawab ingatanmu dengan ijabahku, gitu. Jadi intinya itu langsung sebut aku. Kemudian ingat ke aku. Maka Allah ingat ke kamu, kodratnya harus istilahnya dibayarkan. Itu janjinya. Itu yang disebut ijabah. Karenanya di dalam hadis disebutkan sahih, man yansakilu bitadakirini hatta layakuna ladayihi waktu silalati ilayya fa anna wa'ti lahum mayu atalima yasha'alu. Artinya, siapa yang sibuk mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, hadis ini sahih. Ingat aja Allah, Ar-Razzaq. Ya misalnya kan, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, ya. Siapa yang sibuk mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kehendak kepadaku, keinginan antum kepada aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang memintanya. Orang meminta belum tentu dikasih. Orang zikir pikiran langsung dikasih. Ketangkap nggak tuh? Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang ke kolbu. Kalau antum meminta, ya. Kalau antum meminta, kalbunya terisi dengan pikiran emas. Kepikiran kita kalbunya. Kalau antum meminta, ketangkep. Ulang. Orang meminta belum tentu dikasih. Orang berzikir kepikiran langsung dikasih. Bedanya kalau kita zikir Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta kolbunya baru ada emas. Allah tidak akan masuk. Ketangkep? Ketangkep ya? Karena sering ada pulus, ada emas. Nggak mungkin kolbu di situ.
Itu isinya di asbab, di nafs. Ternyata bukan waktu mustajab saja yang mempengaruhi doa cepat terkabul. Bukan. Kondisi keadaan antum, ilmu antum dalam berdoa harus tahu. Yang antum jelaskan tadi. Yang bisa mempengaruhinya dalam diijabahnya doa antum. Sebelum itu, Nabi mengajarkan bagaimana mencari waktu mustajab. Waktunya dulu kita kasih tahu. Walaupun diajarkan oleh Nabi. Tapi tidak mutlak itu dikabul. Walaupun waktunya mustajab. Agar doa cepat terkabul. Itu ikhtiari. Itu baru separuh mungkin. Belum. Dengan waktu mustajab. Baru separuh. Umumnya orang yang berdoa kepada Allah ada dua tipe. Pertama, orang yang bertaubat. Tipenya. Yang kedua, orang yang butuh. Orang yang berdoa itu ada dua tuh. Yang pertama orang yang bertobat, yang kedua orang yang butuh. Umumnya orang yang butuh, bahasanya gini, waktu lancar gajian nggak ingat, betul kan? Enggak kan? Begitu 3 bulan belum keluar gaji, tahajud luar biasa, sholat duha dikerjakan siang malam, betul kan? Allah akan cepat mengabulkan permohonan hambanya dengan syarat konsisten, istiqomah dalam mempercepat memenuhi seruannya. Betul? Maksudnya gini, jika seseorang ingin doanya cepat terkabul, maka harus cepat juga dalam melaksanakan perintah Allah. Ada di Quran tadi. Betul kan? Nah, ilustrasinya gimana sih dong? Antum menyeru Allah lewat doa. Allah akan cepat mengabulkan doa. Tergantung seberapa cepat antum merespon perintah seruan dari Allah. Setuju nggak? Doa antum pasti cepat dikabul. Sebelum azan antum sudah ada di sajadah. Ya. Kaitannya juga ke sana. Misal, ketika mendengar seruan Allah untuk menunaikan sholat, azan, semakin cepat merespon seruan Allah, maka secepat itu pula Allah merespon seruan seorang kebutuhan muslim. Jadi antum harus bersikap adil, bijaksana, arif di sini. Kalau doa antum seolah-olah mentok, tapi Allah Maha kasih sayang. Kadang-kadang, maaf ya, banyak menuntut dan menyeru kepada Allah. Tapi ketika Allah meminta konsistensi dalam memenuhi seruannya, kadang kita melambatkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Setuju nggak? Tuh. Di sini kenanya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Betul kan? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Itu Quran. Langsung ke ilmu. Tata cara berdoa yang disyariatkan secara benar. Tangkap pelan-pelan. Wahid. At-tiju hil kiblati doa. Aisnan. Qiraatul hamdalat awat tasbihi wal istighfari wala syalawati. Syalasya bisyautin raqiqin wa kharutibin arba'in
Arba'ah. Bitaki safata tahakaku. Begitulah tata cara berdoa. Ya kan? Ya udah paham, itu udah umum kok. 1, menghadap kiblat. 2, membaca hamdalah atau pujian. Qiraatul hamdalat awat tasbih wal istighfari wal sholawati, istighfar dan salawat. 3, dengan suara lembut dan rasa takut. Bisyautin rakikin wa khafin. Betul kan? Nah, dengan suara lembut dan rasa takut. 4, bitaqi, yakin, itikad, yakin syafata tahaqqaq, akan dipenuhi. Jadi ada berapa tata cara berdoa? Ilmunya secara syariat ada 4. Gampang ya ngaji ya? Enggak, kita gampangin dulu ngaji. Besok siap-siap. Langsung kasih doa yang agak keren lah. Bukan dikeren-kerenin. Ya. Sekarang waktu yang paling baik untuk berdoa. Wahid. Bainal adani wal iqomati. Iya kan? Adu awin isnan. Qabla waktu salati wa baduha. Isnan tuh. Salasa at-tahalatahul akhirul minal laili. Arba'atun 4. Kulla yaumil jum'ah hamsyahatun. Kamsyah. Bainal juri wal asri wal maghribi. Syaitan. Andama yaqra khatamil Qur'ana. Sabar. Andama tamatiratun samania. Andama qiyami bil tawafi. Tisha. Andamu ayatul adwi fil salatil marakati. Asyaratun. Fil salatu yajibu anta takara salatun maratin. Itulah waktu yang paling tepat berdoa. Kira-kira gitu. Ada berapa? Asyarat 10. 1, antara azan dan iqamah. Betul kan? 2, menjelang waktu sholat dan sesudahnya. Itu waktu yang tepat. 3, waktu sepertiga malam yang terakhir. 4, sepanjang hari Jumat. Jadi Jumat tuh banyak aja doa. 5, antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar tuh bagus, waktu tepat juga. Ya. Serta asar dan maghrib. 6, ketika khatam membaca Al-Quran. Ini yang paling keren. Pas antum khatam, langsung isi doa. 7, ketika turun hujan. 8, ketika melakukan tawaf. 9, ketika menghadapi musuh di medan perang. Terakhir 10, dalam berdoa sebaiknya tatakara salatun maratin 3 kali. 3 kali Pak. Itulah waktu-waktu yang tepat melalui tuntunannya. Sekarang tempatnya. Tata caranya harus ada ilmu. Waktu yang baik, yang mustajab juga ada ditentukan oleh Allah. Iya kan? Yang terakhir, tempat yang baik untuk berdoa. Wahidun.
amamal kabati wadakilahu aisnan fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syalasa kalpa kabri Nabi Ibrahim alaihi salam arba'atun ala tilali syafa wal marwati kamsya fi arfata wal mujalafati wa mina wal jamarati salati seta fil amakinil nabilati ukramit lal masjidil au gufara salati. Itulah tempat-tempat yang mustajab dalam berdoa. Artinya, satu, di depan dan di dalam Ka'bah. Dua, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Di belakangnya ya. Empat, di atas bukit Syafa dan Marwah. 5 di Arafah, Muzdalifah, di Mina, di sisi Jamarat yang 3 ya, Jamarat yang 3. 6 di tempat-tempat yang mulia, masjid, musyola. Itulah tempat-tempat yang paling baik kita berdoa. Jadi rumah gimana? Ini saklek loh. Sebaiknya kalau butuh banget di situ tempatnya. Yeah. Bagi para orang tasawuf, orang tarekot, orang sufi, doa ini mempunyai beberapa tingkatan. Perbedaannya tadi. Walaupun tadi itu saklek begitu, tapi bukannya rendah. Tapi harus didasari pemahaman seperti tadi. Karena tidak boleh dilalaikan yang tadi. Sekarang kita bahas secara orang-orang torekot atau orang sufi. Ada makomatnya dalam doa. Pertama, ad-du'au bil lisanu maqalu. Itu makomat awal. Doa yang diungkapkan dengan lisan, jahar, terdengar. Doa ini dilakukan sehari-hari dalam waktu-waktu tertentu. Jadi waktu yang tepat itu jahar. Ada berapa waktu yang tepat tadi? Itu lisan. Doa seperti ini mirip dengan wirid yang dibaca berulang-ulang. Dengan redaksi yang sudah baku, ya. Memang sekali-kali ditambah dengan hal yang dianggap perlu. Umumnya doa ini menirukan redaksi doa diformulasikan dengan Al-Quran dan hadis. Dan formulasi doa khusus yang diberikan oleh guru mursyid. Ada yang dengan jahar atau pembimbing spiritual. Jadi tidak menjadi soal apakah ia memahami arti doa itu atau tidak. Yang penting diyakini akan memberikan berkah sendiri bagi si pendoa. Terkadang makomat pertama ini ad-du'a'u bilisanu maqalu, doa yang diungkapkan dengan lisan. Terkadang ada tambahan yang diucapkan ke dalam bahasa yang tidak baku. Karena disesuaikan dengan hajat kebutuhan atau perlindungan terhadap sebuah kemudaratan. Umumnya permohonan doa yang lisanul tadi hanya terkonsentrasi di mulut, jarang diungkapkan secara jauh. Itu makomat awal. Mustajabnya Allah saja yang tahu. Kedua, ad-du'a'u bilisani halal. Doa yang diungkapkan dengan bahasa batin atau qalbu. Doa ini diungkapkan dengan bahasa dengan kekuatan batin
Disinilah letaknya thalibul ilmi. Jarang sekali diungkapkan ke dalam bahasa lisan. Kondisi objektif yang sangat krusial melanda seseorang, lalu ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tidak bisa lagi merumuskan permohonan doanya, setuju kan? Nggak bisa lagi secara lisan, karena tidak ada lagi kosakata yang tepat untuk diungkapkan kekecewaan, penderitaan, dan kebutuhannya yang luar biasa kepada Robnya. Nggak bisa diomongin secara lisan. Di sini letak makomat kedua. Karenanya bagi kalangan sufi orang torekot, sikap batin seperti ini merupakan sebuah ungkapan yang paling sejati terhadap Robnya. Bahkan kondisi doa di makomat kedua ini dianggap lebih baik, lebih kuat seperti yang dikatakan oleh Al-Bushairi dalam syarah Fushus Al-Hikam. Dia menukil dari karya Ibnu Arabi, ad-du'a bilisani al-hal afsha minna do'a'u il-maqali. Doa yang diungkapkan dengan bahasa keadaan lebih kuat ketimbang doa yang diungkapkan ke dalam bahasa lisan. Itu ada Fushus Al-Hikam menerangkan begitu. Jadi doa yang diungkapkan dengan keadaan raso diserupakan dengan divine voice, suara Tuhan. Itu pendapat para sufi. Itulah sebabnya Nabi memberikan warning. Ittaqul du'aul mahlumi. Takutlah kepada doanya orang-orang yang teraniaya. Karena doa yang bersangkutan tidak ada jaraknya dengan Rabb. Betul kan? Hadis ini sahih. Juga Rasulullah mengatakan, ahyanan nakulu salatan bisalasatin fil fami lakin kimata kalabila nasharu biha. Terkadang kita dengan lancar mengucapkan doa di mulut, tetapi nilai permohonannya tidak terasa. Kaum mustada'ifin, kaum yang lemah, kaum yang teraniaya, umumnya mereka merasakan, menghayati permohonan doanya kepada Rabb-nya, umumnya. Maka kuat doanya. Bagaimanapun juga, permohonan yang diucapkan oleh perut yang lapar lebih terasa, Pak. Maka ada saran, kalau kita ada permohonan sebaiknya puasa. Daripada permohonan yang diucapkan dengan perut yang kenyang. Itulah sebabnya menganjurkan umat untuk berdoa, khususnya di bulan Ramadan, di akhir puasa menjelang berbuka kan? Iya kan? Ketiga, makomatnya. Itu makomat yang kedua tadi jabarannya. Ad-du'au bilisani istidadu. Doa yang diungkapkan seseorang sebagai bentuk ketaatan penuh kepada Rabb. Ini lebih tinggi lagi. Ketaatan doa itu. Doa di sini tidak mementingkan apa yang diminta. Tidak. Sebaiknya pakai ini. Karena antum sudah ditalkin. Karena antum sudah paham ilmu mantik. Sebaiknya pakai ini. Dalam makomat ketiga ini, doa tidak mementingkan apa yang diminta. Tetapi permohonan itu sendiri terwujud. Insya Allah. Golongan ini dirasakan sebagai puncak ibadah. Karena ada sabdanya sahih, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mohola ibadati. Doa adalah jantung
ibadah. Tuh. Mereka berdoa untuk bisa memanifestasikan firman Allah. Apa tuh? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada kami, niscaya akan aku kabulkan. Ternyata firman ini terletak pada makomat yang ketiga. Duduk gak? Yaitu ad-do'a'u bilisani istidadu. Doa yang diungkapkan seseorang sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, dia, si pendoa, tidak memikirkan apa yang diminta. Jadi doanya gimana nih? Tiap minta masih makomat rendah ya? Nah, gitu. Mereka berdoa tidak untuk membebani Tuhan. Walaupun Allah dibebani tidak masalah. Iya kan? Mereka tidak memiliki target apapun kecuali kedekatan diri, taqarrub ilallah melalui doa. Jadi jangan kita taklid pengertian ibadah itu kalau tidak ada tahu tata cara, doa aja. Tapi imet kata batin dengan ilmu itu, kita akan mengerti apa itu ibadah sesungguhnya. Yang penting yang kita pikirkan, apapun kita berdoa, jangan mementingkan, jangan berpikir bahwa itu seperti mendikte atau meminta. Jangan. Arti kata kita tidak memiliki target dari permohonan itu, kecuali taqarrub ilallah melalui doa. Jadi mereka sama sekali tidak mempersoalkan. Ujungnya begitu kejiwaannya. Apa yang didoakan atau apakah doanya dikabul atau tidak, tidak ada persoalan. Ya. Betul-betul untuk menyempurnakan dirinya sebagai hamba dengan amalan seluruh perintah Rabb-nya. Termasuk disinilah letak kesempurnaannya untuk bisa berkorban. Jadi makomat 3 korban itu dikhususkan orang yang korban itu kepada orang-orang yang berderajat di makomat 3. Duduk gak? Ya. Bagi golongan ini di makomat yang ketiga ini, doa adalah bukti sekaligus pernyataan kelemahan diri kepada Rabb dengan cara mengamalkan ibadah kurban. Pasti antum bisa kurban. Nah, orang yang mampu tapi tidak berkurban, insya Allah menunjukkan keangkuhan sebagai hamba. Ya kan? Nah, karena begitu juga bagi makomat di bawahnya, orang yang malas berdoa menunjukkan kesombongan sebagai hamba. Seolah-olah ia tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Karenanya orang yang arif selalu berdoa meskipun tujuan utamanya bukan apa yang didoakan, tapi sebagai wujud ketergantungan dirinya kepada Rabb. Karenanya bagi kalangan derajat sufi, orang tarekat lebih banyak melakukan doa dengan tujuan seperti itu. Tidak heran kalau dalam berdoa mereka lebih dominan menyatakan dengan bahasa munajat, bukan doa, daripada permintaan. Jadi kesimpulannya, apa itu munajat? Munajat ialah alanda bi nafsi amamallah akbari wal kamali. Pernyataan kelemahan diri terhadap Tuhan yang maha agung dan maha sempurna. Itu munajat. Kefakiran, mengakui membutuhkan Allah. Kandai man yasra auru bil kazali min salatin min ajlil asyayi alati kanati ahtiyajatin baluziatan.
tak selalu merasa malu berdoa untuk hal-hal yang bersifat kebutuhan biologis. Ia juga selalu khawatir jangan sampai doanya didikte oleh hawa nafsu. Ini lebih tinggi lagi. Maka sebelum doa dia menung. Karenanya unsur terpenting di dalam doa ialah permohonan agar Rabb mau menerima kehadiran dirinya dan mau merangkul dirinya. Itu sebabnya salatun arifina tawilatul laisha fil waqti salat bal manjatan ay tamjidillah wa idalal nafsi kahadiman. Panjangnya doa orang arifin sesungguhnya bukan doa, tetapi munajat, yaitu pengagungan kepada Rabb dan penghinaan dirinya sebagai hamba. Mereka menjadi sangat hati-hati jika doanya makbul. Di sana justru jadi hati-hati kalau doanya terkabul. Kenapa? Dia siap-siap karena pasti doanya terkabul. Itu itikadnya. Boleh jadi sebuah doa diterima, tetapi penolakan dirinya kepada Rabb-nya. Sebaliknya, mereka berlapang dada lega jika doanya tertolak. Karena boleh jadi penolakan doa berarti penerimaan dirinya kepada Rabb-nya. Tak balik-balik aja ya. Enggak, jadi paham. Maksudnya gini, Rubbama yahabullah salatana lakina natayina salatillah alal ardu tatrakuna wahdana. Mungkin Rabb mengabulkan doa kita, tetapi kita dibiarkan hanyut sendiri bersama hasil doa yang diberikan Rabb-nya di bumi. Halo, mau pilih mana nih? Akhirnya kita berjarak semakin jauh dengan Tuhan. Nah, persis umpama iktibarnya begini. Pengemis di depan pintu yang tidak akan pergi sebelum diberi. Akhirnya terpaksa diberi. Dengan harapan apa? Supaya capek pai dari rumah Dengo. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Nah, ya kan? Tentu kita udah tahu pemberian tanpa diiringi cinta dan ridho dari Allah itu sebetulnya penolakan doa yang sangat menyedihkan, walaupun dia menerima. Karena itu boleh jadi ditolak doa berarti penerimaan kepada Allah, betul kan? Iya kan? Ya sufi banget ya kajinya ya. Tapi memang itu kenyataannya di Quran. Wallahu alamu anna masalah li ajlini yanfa'una amla. Rabb Maha tahu apa yang didoakan itu bermanfaat atau tidak bagi kita. Rabb Maha tahu. Itu kuncinya. Maka nggak boleh dikte, nggak boleh imla, betul kan? Nggak boleh. Jika Allah Sang Maha Pencinta dan Maha Tahu menganggap jenis permohonan kita justru akan membahayakan, pasti tahu Allah, terutama menjauhkan kita dengannya, maka Dia mengesampingkan penerimaan doa itu. Pasti. Iktibarnya persis begini. Seorang anak kecil yang meminta mainan berupa gelas kaca atau pisau kepada ibunya. Penolakan permintaan itu bukan berarti tidak cinta, tetapi sebaliknya karena si ibu mencintai anaknya. Sama. Ala panik dia doa Senin Kemis duha tapi tidak kabul-kabul gitu. Disinilah letak ilmunya. Kita tidak boleh salah paham kepada Allah dengan penolakan doa kita. Dosa. Kita juga tidak boleh berpuas diri dengan pengabulan doa kita.
bisa istidraj. Bisa jadi rezeki Allah turunkan ke bumi bersama kita, bisa jadi, tetapi kita tidak lagi pernah naik ke atas bersamanya. Sebaliknya, penolakan doa bisa berarti Rob ingin mengangkat diri kita ke hadiratnya. Dan sekaligus memperlihatkan betapa banyak yang jauh lebih indah dan lebih baik di sana yang tidak pernah kita minta. Sebaik dan sebesar apapun permohonan kita di bumi, jauh lebih indah perbendaharaan Tuhan di langit. Orang yang sudah naik ke atas tidak perlu lagi rezeki dan anugerah lainnya. Seolah-olah ia melihat betapa kecilnya permohonan manusia dibanding dengan sesuatu yang diperoleh di sana. Karenanya sebaiknya kita berenung dan berkata, faqad qadhatil jannata lastu bihajatin bitil ta jannat li anani bil fa'li ma khalika samai. Ambil saja surga itu. Aku tidak memerlukan surga itu, karena aku bersama dengan Sang Pencipta surga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perubahan doa kita tidak mengarahkan ke sesuatu. Dapat alhamdulillah, enggak dapat juga dapat. Dapat juga, bahkan harus lebih hati-hati. Paham ya? Itu maknanya. Insya Allah besok. Kenapa mesti ini dulu? Kita akan lebih tahu apa yang Anda sampaikan. Ya, tunggu saja waktunya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.